Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sekarang kita akan meneroka lebih dalam bagaimana Al-Quran bercerita tentang istighfar dan bagaimana Rasulullah SAW menegakkan istighfar dalam kesehariannya. Kita buka dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk beristighfar kepada Allah. Karena apa? Karena kata Nabi Hud, bertobatlah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan jangan kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Kita melihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bercerita tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang beristighfar. Ternyata istighfar adalah benteng yang paling aman yang diwariskan Rasulullah SAW untuk kita umat akhir zaman, yaitu agar kita terbebas dari azab. Bahkan istighfar menjadi solusi bagi masalah terbesar dalam hidup kita. Allah mungkin mendatangkan paceklik, hujan tak turun. Tetapi dengan istighfar mungkin hujan tak turun, tetapi tubuh kita tetap dibuat merasa bahagia dan tenang. Atau mungkin Allah turunkan hujan yang sesungguhnya, yang dengan lebat sehingga dengan menyuburkan kembali bumi ini. Dan Allah juga memberikan kita harta, yaitu ketika kita merasa sempit hari ini. Mungkin ada faktor ekonomi, ada perniagaan yang tidak berjalan seperti sebelumnya, tetapi Allah buat gampang untuk mendatangkan harta bagi kita. Untuk anak-anak kita yang bermasalah misalnya, dengan istighfar yang banyak dari orang tua, ini akan menjadi solusi buat bagaimana membuat akhlak anak-anak kita menjadi kembali lurus. Supaya apa? Supaya anak kita itu dikendalikan oleh Allah, supaya anak kita itu dimudahkan dalam belajarnya. Kemudian apa lagi? Dengan istighfar ini akan menjadi sumber rezeki. Allah akan mengalirkan buat kita sungai-sungai, dan itu termaktub dalam Al-Quran sebagai rahasia dari istighfar. Ulama besar Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan ini, yaitu memperbanyak istighfar, maka Allah akan mempermudah rezekinya dan memudahkan urusannya dan menjaga kekuatan jiwa dan raganya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah mengatakan, bila engkau ingin berdoa sementara waktu yang kau miliki begitu sempit, padahal dadamu dipenuhi oleh banyak keinginan, maka jadikanlah seluruh isi doamu adalah istighfar, agar Allah memaafkanmu. Karena bila Dia memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi oleh Allah tanpa engkau memintanya. Masya Allah, betapa indahnya istighfar. Jadi ternyata ketika kita waktunya sempit, ya Allah, saya ini kemauannya banyak sekali. Saya ini kepingin begini, saya ini kepingin begini, saya ini kepingin berakhir seperti ini. Maka dalam kondisi seperti ini, jangan kita melakukan hal-hal lain, perbanyak saja istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadikan ini zikir kesukaan kita. Jadikan ini zikir yang terbaik kita, agar Allah menguatkan kita, mempermudah pintu rezeki bagi kita, memudahkan semua urusan kita. Dan insya Allah sesuatu yang rumit akan diurai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah mengampuni kita nih, apapun yang kita minta, niscaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dalam Al-Quran dikatakan, Qul in tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karunia terbesar yang Allah berikan kepada seseorang hamba di dunia ini bukanlah jabatan yang tinggi, bukanlah rezeki yang berlipat-lipat, tetapi karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang adalah ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dikatakan di sini, katakanlah apabila kamu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, maka ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kita akan mendapatkan yuhibbukumullah. Allah itu akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama banyak membaca istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampuni dosaku. Aku bertobat kepadamu, sesungguhnya Engkau zat penerima taubat dan zat yang maha penyayang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, zat yang maha agung, di mana tidak ada Tuhan selain Engkau, yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadamu. Ucapkan ini sebanyak-banyaknya dalam keseharian kita. Rasulullah membaca istighfar tidak kurang lebih dari 70 kali, bahkan hampir 100 kali. Padahal beliau adalah seorang yang maksum. Dia terbebas dari dosa. Apatah lagi kita yang setiap hari mungkin tak terlepas dari dosa. Ada saja perbuatan-perbuatan khilaf yang kita lakukan di hadapan Allah. Maka dengan istighfar inilah mudah-mudahan Allah menutup segala kesalahan-kesalahan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.